Jadi gimana Mas? Ini tuh ceritanya ada bunker di bawah gunung. Nah, bunkernya itu ceritanya pembuatannya itu 2001. Nah, itu peresmiannya sekitaran 2004. Harusnya itu kan kapasitas bunker itu kan untuk awan panas. Oke. Jadi duluan ada erupsi 2006. Nah, itu ada 2 relawan yang suruh turun pengunjung, terus pengunjungnya ada turun. Oke. Nah, relawannya masuk bunker. Ternyata dikiranya itu awan panas, ternyata malah sama materialnya. Jadi 2 orang itu tertimbun di bunker situ. Oh, jadi sebenarnya tempat ini tuh istilahnya tempat darurat kah atau Iya, gimana? Tempat darurat. tempat darurat untuk tapi kapasitas untuk awan panas itu. Iya, iya, iya. Jadi bukan sampai material kayak gini. Ternyata turunnya sampai materialnya itu. Iya. Jadi kan terus tertimbun di situ 2 orang itu. Oh, berarti baru ada di 2001 tadi ya? Pembuatannya 2001. 2001. Emang tujuannya untuk darurat? Darurat. Oh. Jadi bukan bunker itu bukan buatan Belanda, bukan. Iya, aku kira itu. Kata kebanyakan orang itu ya dikira itu buatan dari Belanda, aslinya warga lokal sini. Oh, resmi dibuat sama pemerintah. Iya, resmi dari pemerintah. Bunker tuh aku kira kayak peninggalan Peninggalan. Belanda, tempat apanya gitu. Itu buatan. Tadi sih dengar tipis-tipis ada tour guide-nya gitu. Dia jelasnya kan ada dua ruangannya kiri kanannya. Iya. Yang kanan tuh untuk penyimpanan logistik dan oksigen. Terus yang sebelah kiri kan kamar mandi tuh. Kamar mandi ya. Nah, di tengah itu ada batu. Itu tuh batu apa? Itu sebenarnya itu kan itu loh, lava pijarnya itu yang membekuan jadi batu. Aslinya dulu kan kayak gini, material. Iya, iya. Jadi material panas tuh seperti panas bara itu, nah, terus membekuan terus jadi batu kayak gini. Oh, Nah, itu tadinya lava. lava itu lava. Sebenarnya lava. Kalau bata nggak mungkin masuk. Benar, kayak benar. gitu tuh. Bingung juga sih ini. Iya. Benar. Kalau di logika bisa tuh, kayak gitu. Oh, itu lava ya? Ya lava, sebenarnya lava. Oh, istilahnya jadi saksi lah ya gitu ya. Jadi saksi. Jadi tadi tuh 2006 tuh apa? 2006 tuh letusannya itu sampai sekitaran wisata sini, cuma sampai sini. Itu tuh erupsi tuh. Erupsi Oke. sama materialnya kayak gini. Terus yang 2010 itu letusan yang paling besar itu, yang paling besar. Tapi pas posisi Mbah Marijan meninggalnya itu pas letusan pertama itu. Tadi pertama itu belum, ya udah lumayan besar tapi belum sampai bawah. Oke. Nah, itu pas letusan keduanya yang lebih besar itu sampai sekitaran 15-an kilo itu. Itu dalam jangka waktu ada berapa letusan deh dari itu dulu? Itu banyak itu. Oh, banyak ya? Ya, banyak letusan. Maksudnya kayak dalam jangka waktu hari ini terus besok atau emang ya udah Iya, tiap itu. Oh. di hari itu tapi tiap jam hari gitu? siap satu minggu itu terus, 1 hari terus. Oh, biasanya berarti ngalamin banget ya? Hah? Pas saat itu ngalamin nih? Iya, saya kan orang warga sini. Iya. Dari sini jadi tahu awalnya kalau Merapi itu mau meletus tuh tanda-tandanya gimana tuh udah kelihatan, kayak itu hewan-hewan pada turun. Oke. Nah, itu terus relawan pada naik itu suruh ngabarin desa-desa sini suruh turun kayak gitu. Tapi ada potensi. Ini masih aktif nih? Masih aktif itu, masih ngeluarin tapi sekarang keluarnya ke arah barat. Oke. Kalau duluan ke arah selatan sini, ke arah barat. Tadi tuh aku pas naik ke sini ada apa ya tulisan petilasan Mbah Marijan gitu Ya, tulisannya tuh. itu petilasan rumahnya situ. Ya. Cara pemakamannya di daerah sana. Di Serundan atau di mana itu yang pemakamannya itu. Oh, jadi itu tuh sebenarnya apa? Rumah. Rumahnya Mbah Marijan. Jadi terus jadi petilasan loh itu. Iya. Nah, jadi buat itu apa tuh? Buat Mengenang. buat mengenang. Kan tadi Mas bilang ini ya hewan-hewan pada turun kalau gunung mau meletus. Yang turun apa aja di sini? Banyak Mas. Jadi kayak kalau Merapi itu kalau tanda-tandanya kan itu yang hewan-hewan langka itu Mas. Iya. Itu sampai bawah mesti sampai ke kampung kayak kera-keraan sampai di atas nggak ada makanan, udah panas. Iya, pasti benar. pada turun terus cari makanan di tempat pemukiman warga itu dulu. Oke. Kayak gitu. Tapi kayak hewan apa? Yang buas harimau gitu. Kayak Nggak kelihatan ya? nggak kelihatan kayak itu. Paling ular besar, biasanya ular kecil, ularnya gede-gede kalau turun. Oh, berarti di sini tuh rata-rata kayak kera, burung udah pasti ya? Yang pasti. Burung udah pasti, kera segala macam, ular. Ya. Keren itu, Mbak. Aduh, ketutupan. Aduh. Gak tahu aku salah bulan datang ke sini atau gimana, apa emang lagi cuaca hujan aja. Cuacanya pas kabut. Ini Mas siapa namanya? Mas Santo. Santo, aku Mas bintang Santo. Mas. Ya. Salam kenal Mas. Ya. Oke deh, paling itu aja, aku takut ganggu Masnya ini. Enggak, santai aja Mas. Jadi
Jadi Mas siapa sih? Mas Santo. Mas Santo ini adalah warga lokal yang pada saat kejadian 2006 juga 2000 paling besar 2010. kejadian 2010 itu sangat mengalami secara langsung gitu ya. Rumahnya habis. Oh iya. Iya. Oh, rumah Mas di mana berarti? Bawah sini, rumah Berapa- dekat sini. berapa kilo? Paling 500-an. Salut sih Mas Santo. Aduh. Maksudnya kalau misalkan aku yang mengalami langsung mungkin nggak sekuat Mas Santo gitu ya. Namanya alam itu Sangat dengan alam, hidup dengan alam tuh. itu alam itu. Dan Mau aku- gimana lagi? Aku belajar ya Mas Iya. selama udah berapa hari tuh berarti Iya. ini di Jawa nih. Orang Jawa itu ternyata sangat legowo ya. Iya, yang jelas itu orang Jawa itu kebanyakan etika, sopan santun itu harus dijaga. Itu moto-moto orang Jawa itu kebanyakan kayak gitu. Sesederhana apa ya kemarin tuh? Kan aku ke Solo dulu Mas. Iya. Ke Solo dulu terus dipinjemin motor sama temanku. Terus gak dikasih helm. Iya. Aku tuh nanya ke bapak-bapak, Pak, kalau saya naik motor nggak pakai helm aman nggak ya dari polisi? Sesederhana itu. Dia jawab, ya enggak sih, nggak aman sih. Terus aku kan jadi diem gitu kan, aduh nggak aman lagi. Terus kata bapak-bapaknya, ya udah, kalau misalnya mau jalan ya tinggal jalan aja, gak usah mikir istilahnya. Kan kalau bahasa anak sekarang tuh overthinking kali ya. Iya. Gitu. Jadi ya udah jalan aja, mau kena ya udah kena, mau nggak kena ya alhamdulillah gitu. Makanya aku mikir, wah pantesan orang Jawa tuh apa istilahnya, ya udah jalan dulu aja, mau nantinya gimana ya udah nanti Iya. aja gitu. Iya kayak gitu. Itu keren sih. Soalnya kan aku Sunda ya Mas ya. Oh sudah ya. Aku dari Bandung. Terus udah mulai modern banget kali ya. Anak muda dan udah kecampur sama Jakarta, orang Jakarta segala macam. Jadinya yang budayanya kuat banget tuh mungkin karena aku nggak tahu juga kali ya. Yang aku lihat secara langsung agak mulai kurang. Cuman kita tuh punya silih asih. Aduh satu lagi apa ya? Pokoknya itu tuh sebenarnya sama kayak Jawa gitu, kayak legowo segala macam. Cuman ini tuh lebih ke apa sih? Sesama manusianya gitu. Lebih ke sosialnya gitu. Sosialnya. Gitu ya, udah deh Mas, paling itu aja ya. Oke. Maaf ganggu aku. Enggak, Bang. Santai aja. Salam kenal ya Mas ya. Siap. Mungkin kedepannya nanti kita bisa main lagi ke sini, bisa kenalan, bisa hangout. Oke, siap. Oke Mas, thank you Mas. Aduh, Siap. maaf banget ngerepotin. Enggak. Halo teman-teman, selamat pagi. Pagi lagi aja. Jadi setelah dari Gunung Merapi tadi, Bangker Kaliadem. Jadi gua mau lanjut ke tempat petilasan Mbah Marijan yang ada sekitar cuma beberapa meter dari atas. Jadi sekalian lewat kita mau ke sini, kita mau lihat gak bagaimana kondisinya, dan kita juga mau mendoakan beliau yang setia menjaga gunung ini gitu teman-teman. Jadi ya langsung aja. Nah di sini tuh ada rafting gitu loh. Ya rafting bukan sih namanya? Kayak jeep gitu loh. Ini kondisinya gitu teman-teman. Go, kita masuk ke atas. Nah ini teman-teman, ini pintu masuknya. Ini ada rombongan juga, rombongan mama-mama. Ini ada Owl. Hai Owl, halo. Wow, lucu banget sih. Lucu banget. Kenapa? Oh, lucu banget loh. Aduh. Hidupnya dingin apa gimana Pak ini Pak? Oh, udah adaptasi. Sombong kamu. Yang ini ya, yang jenis Ini lokal bukan? lokal kali ini ya. Oh, lokal. Kamu apa sih, ngeliatin apa sih? Oh, ini ganteng banget. Ayo, ngeliatin apa lo? Itu mau foto terendah bisa. Halo. Halo. Apa? Apa? Halo ganteng. Wah, cengkeramannya kuat ya, Pak ya? Cengkeramannya kuat lumayan. Kamu ganteng banget loh. Ganteng banget sih. Mau naik gak? Weh, Masya Allah. Kamu pinter banget sih. Halo teman-teman, balik lagi. Tadi gue ke distract sama burung hantu. Seneng banget. Jadi ini adalah rumah dari Mbah Marijan yang sekarang jadi petilasan. Nah, gue mau mulai masuk. Omahku tinggal kenangan tulisannya. Assalamualaikum. Gue udah masuk area ini dan di sini, innalillahi ya Allah. Sedih, bawaannya masuk sini tuh sedih. Ini adalah barang-barang yang dimiliki Mbah Marijan kayaknya, ada di daerah sini. Dan ini tulang-tulang asli dari hewan-hewan yang menjadi korban juga. Lihat, ada gamelan, segala macam. Teman-teman, ini meja dan kursinya juga udah kena panas ya, jadi tuh teman-teman. Ini barang-barang dapurnya Mbah. Ini apa ya? Juga alat-alat masaknya. Nah, ini nih
Ini teman-teman, gue nggak berani megang ya karena takut jadi merubah ininya gitu. Jadi ya udah, gue gini aja, ngeliatin ke kalian aja. Nah ini juga mobil, mbah gitu, gak tahu ya. Kalian lihat dalamnya, ini apa ya, mobil apa ya? Kayak APV gitu sih, mobil zaman dulu. Juga ini ada kain-kain ini, gue nggak tahu ini apa. Tuh, ini kejadian pada saat itu teman-teman. Tuh, kejadian pada saat itu. Ini juga motor Pak Asih siapa? Wah, gue harus baca dulu sih ini teman-teman mobilnya. Kita lanjut ke sebelahnya. Nah, lanjut lagi teman-teman ke sampingnya. Ini tuh banyak tulisan-tulisan dan foto-foto denah halaman rumah Mbah Marijan. Oh, Mbah Marijan tuh punya tanahnya tuh luas gitu ya. Ini letusan Argomulyo. Letusan 5 November dini hari mengakibatkan terjadi lonjakan pengungsian besar-besaran. Hemburan awan panas mengakibatkan hujan abu vulkanik mengarah ke sisi barat wilayah Magelang. Tim evakuasi mulai melakukan penyisiran desa-desa yang terdampak gunung letusan Gunung Merapi. Pada penyisiran di sekitar Kali Gendol, petugas menggunakan alat berat. Nah, ini foto-fotonya. Ini apa nih? Selamat jalan sahabatku, tutur dan Wawan, semangat perjuangan akan selalu dikenang dan beliau pasti mendapatkan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam sahabat. Ini kayaknya korban dari letusan gunung. Terus ini foto pas evakuasi deh. Atau setelahnya ya, kayak setelahnya. Mbah Hargo. Ini pemakaman Mbah Marijan. Kayak gue bakal ngedoain dulu deh. Teman-teman, kita di sini kenapa gue juga mau ikut mendoakan karena pertama kita tamu ya, yang mana ini ada dulunya tempat tinggal Mbah Marijan dulunya sebagai tadi kilas gue baca adalah guru kunci atau apa sebutnya, kuncen kali ya. Ya, kita orang jauh yang datang ke sini dan tidak etis atau tidak beretika kalau misalkan kita tidak mendoakan beliau juga. Cuman ini yang masih gue pertanyakan adalah apakah ini adalah makam aslinya, benar-benar makam asli, atau emang Mbah Marijan itu dimakamkan di tempat yang ya seperti tempat pemakaman umum gitu ya. Soalnya tadi dari kata Mas yang di atas tadi katanya di sebelah sini lah gitu-gitulah. Cuman nggak detail ngasih tahu kalau misalkan pemakamannya atau dimakamkan di tempat ini juga gitu. Gua nggak tahu. Paling nanti gua riset dulu, setelah itu gua simpulkan gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita mau sarapan nih sekarang sekitar jam berapa ya? 10-an kayaknya deh. Jam 10-an. Kita mau makan dulu di kopi ya, pokoknya kopi itulah ya. Nanti kita lanjut lagi di sana. Bye bye.